agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyebut 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya. Memang itu luar biasa kita, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait pemilihan presiden oleh MPR. Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan yang harus dilakukan adalah perbaikan menyeluruh pada sistem pemilu, penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan, bukan tiba-tiba mengubah atau melakukan amandemen. Selain Partai Amanat Nasional, demikian juga dengan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamahar Lakun Mani mengatakan penunjukan presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama. Jika mengembalikan Pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustasi kita terhadap kehidupan demokrasi saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto juga menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Hasto mengatakan memang Pilpres secara langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengarahan aparatur negara hingga intimidasi. Namun demikian, Hasto tidak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era demokrasi. Harusnya kan itu tidak boleh terjadi, tetapi demi ambisi kekuasaan itu akhirnya terjadi. Demikian juga dengan PKS, ya. Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga memahami usulan pemilihan presiden dari MPR RI dikarenakan adanya permasalahan politik mengenai maraknya politik uang. Politik berbiaya tinggi menimbulkan oligarki politik. High cost politik berbiaya tinggi ini merupakan melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki, sehingga melahirkan interlocking politik atau sistem saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya. Demikian kata Mardani Alisera. Itulah kenapa kata Mardani masalah ini harus dapat dilawan, tetapi bukan dengan cara mengubah pemilihan langsung menjadi tidak langsung oleh MPR RI. Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan. Tata tertib MPR kita tidak bisa melakukan amandemen karena kita sudah tinggal 5 bulan, karena syaratnya 6 bulan. Salah satu yang dibahas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Amin Rais, ia kini mendukung jika presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Menanggapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kepala kamu mundur tuh Bang, saya nggak bilang ngancol lah. Kita menghargai Pak Amin Rais, ini kan seorang tokoh reformasi 98 dulunya. Ya, kita banyak yang menghormati beliau gitu. Bagaimanapun beliau kan tokoh, bagaimana dari Orde Baru menuju ke reformasi. Tapi kami sangat sayangkan kok setelah sekian lama beliau malah berpikiran yang berbanding terbalik dengan apa yang dulu beliau perjuangkan. Itu dibalikkan lagi untuk MPR ini gimana Bang? Dari demokrasi. Yang enggak lah, itu namanya setback atau kemunduran. Kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju, yaitu yang dipilih langsung oleh rakyat gitu. Mengapa kemudian kita malah mundur? Kan kita, demokrasi kita hari ini yang dipilih langsung oleh rakyat, ya. Ini merupakan koreksi atas apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya. Sehingga bagi kami kalau kemudian kita kembalikan ke MPR, ini namanya penyimpangan. Itu satu hal gitu.
Yang kedua yang kita mesti lihat dan cermati, ini kan kita baru selesai pemilu, iya kan? Selesai pemilu, udah aman, nyaman, tenang, dan kita juga lihat bagaimana Pak Prabowo hari ini dan Pak Jokowi bersinergi ya, bagaimana kedepannya pembangunan akan bisa makin baik gitu loh semangatnya. Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, bagaimana agar pembangunan yang sudah baik hari ini kita bisa akselerasi, apa yang kurang kita perbaiki, kan begitu. Tetapi kemudian malah berbicara mengenai sistem negara gitu loh. Ada apa ini gerangan? Maksud kami kalau misalnya memang berbeda pandangan atau memang tidak apa namanya ya, agak enak juga ngomongnya gitu ya. Marilah kita berjiwa satria, bersiap menerima kekalahan gitu. Jangan kemudian kalau kita kalah lalu kita bilang sistemnya nggak benar, kan nggak begitu juga gitu. Jadi saya kemarin melihat banyak pelintiran ya, berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman sesama politisi maupun masyarakat. Yang pertama, tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Ya. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Yang pertama adalah aspirasi ya, atas permintaan usulan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan, dan terakhir lagi kemudian. Dan kenyataannya rakyat tidak setuju apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Demokrasi cash is king. Selamat sore. Saya sangat tidak setuju untuk kembali kepada demokrasi pemilihan oleh MPR. Udah berpuluh tahun kita dipilih oleh MPR, yang kemarin-kemarin itu hasilnya sangat tidak bagus. Dan peluangnya untuk terjadi korupsi atau menyogok itu jauh lebih besar, dan itu hanya terprioritas kepada perseorangan. Kalaupun sekarang banyak orang akhirnya disogok-sogok, ya kalau saya bilang sih, ya jadilah minimal uang itu berbagi. Tapi intinya bukan di situ sebenarnya. Intinya adalah ketika kita melakukan pemilihan presiden langsung, kita mempunyai banyak kelemahan-kelemahan, tapi terutama itu masalah sogok-menyogok kepada anggota MPR. Pret lah kalau tidak inilah, nggak setuju, sangat tidak setuju. Terus sekarang kalau masalah pemilihan pilkada dipilih langsung oleh rakyat dengan BNC itu, ya wajar-wajar aja. Sekarang kita bukan berpikir mundur. Dengan ada sistem pilkada langsung, dengan kelemahan-kelemahan, kita berpikir apa yang kita mau buat. Bukan kita kembali mundur. Jangan kembali mundur, Pak Amin. Pak Amin bertua ngadi-ngadi berpikirnya. Jadi kalau sekarang dengan sistem pemilihan umum langsung oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, dan ada beberapa kelemahannya itu yang kita sekarang cari jalan keluarnya. Ada sistem apa yang kita perbaiki, ya, teknis pelaksanaan apa yang harus kita perbaiki. Jangan kembali mundur. Udah jelas sistem pemilihan umum oleh MPR udah berpuluh tahun dari zaman Soeharto adalah membuat semuanya jadi gaduh, bahwa semuanya jadi di bawah satu kendali kekuasaan. Nah, tidak setuju. Pak Amin Rais kalau makin tua jangan ngadi-ngadi lah. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak setuju untuk kembali kepada pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Saya sudah melewatinya karena umur saya sudah tua, dan saya sudah tahu bagaimana dampaknya. Jadi pada seluruh masyarakat Indonesia nggak usah ngadi-ngadi nih Pak Amin Rais ini. Nggak ada cerita kembali kepada pemilihan oleh MPR. Kalau ada kekurangan dalam sistem pemilihan langsung, mari kita perbaiki, mari kita pilih cara yang terbaik. Kekurangan kelemahannya bagaimana mengatasinya. Salam NKRI. Jangan kembali kepada zaman dahulu. Itulah pendapat warga masyarakat yang tidak menyetujui dilakukannya pemilihan presiden oleh MPR sebagaimana diucapkan oleh Amin